Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudaraku. Haleluya. Kita sama-sama yang haus, kita sama-sama yang rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Allah kita, buat Yesus kita. Kita mau bawa setiap korban syukur kita buat Yesus, Raja kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami mau bawa rasa syukur kami Yesus buat Engkau. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu.
Kami bawa rasa syukur kami Tuhan ke tempat kudus-Mu Yesus. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Amin. Ini rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Ini rasa syukur kami Tuhan. Karena Engkau sungguh baik. Engkau teramat sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kami bawa setiap hati kami Tuhan, kami bawa setiap haus kami, lapar kami Tuhan, cinta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, masuk ruang kudus-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Kami siap memberikan yang terbaik buat Allah kita, buat Yesus kita, Raja kita. Semua yang penuh semangat, semua yang penuh hasrat, cinta, sayang buat Yesus kita. Sama-sama kita serukan, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Siapa di sini yang jatuh cinta banget sama Allah kita, sama Yesus kita?
Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Boleh goyang kanan kiri. Yang rasa jatuh cinta sama Tuhan. Boleh goyang tipis-tipis ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak. Boleh lambaikan tangan dua-dua di atas yuk. Dan pohon-pohon pun bertepuk. Amin. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Siapa? Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya. Sama-sama kita katakan yuk. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Boleh tangan dua-dua di atas kepala yuk. Pohon-pohon pun bertepuk. Haleluya. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Saya mau suara wanitanya yuk, sama-sama yuk, sama saya. Dan gunung-gunung pun bersorak. Kurang kenceng. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji. Amin. Sekarang yang laki-lakinya. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji. Asik. Bareng-bareng yuk. Dialah yang bertahta. Lebih lagi ya. Lebih lagi goyangnya yuk. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Haleluya Tuhan. Berkumpul dan memuji Dia. Siapa? Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Buat Tuhan Yesus, buat Allah kita. Haleluya. Kita mau bawa korban syukur kita mau berikan yang terbaik lewat berkat yang kita sudah dapat dari Tuhan kita. Saya undang untuk petugas bisa mempersiapkan diri. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang,
sama-sama cinta Yesus, boleh kasih bentuk gini ya, terus kasih tunjuk kanan kiri depan belakang. Saya cinta Yesus. Haleluya. Kita mau lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau hampiri lagi Dia. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Kini aku pejaramu untuk sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti terima kasih
siap Engkau bentuk seturut kehendak-Mu Tuhan, sesuai firman-Mu, sempurna di mata-Mu Tuhan terlebih. Tidak cuma sempurna di dunia ini Tuhan, tapi terlebih penting Tuhan, sempurna di mata-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan tubuh, jiwa, roh kami, telinga kami Tuhan, untuk Engkau bentuk sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ini pujian penyembahan kami Tuhan, yang terbaik kami berikan buat Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu Yesus. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, berikan karunia hikmat-Mu. Biar Kau berbicara Tuhan lewat hamba-Mu, melalui firman-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami yang haus akan firman-Mu Tuhan. Kami siap, semua yang sepakat untuk menerima firman-Nya. Sama-sama kita serukan. Amin. Silakan duduk saudara. Untuk hamba-Nya. Haleluya. Pada ibadah kedua ini di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan dalam rangka kunjungan ke Jogja. Asalnya sih DKI Jakarta, tapi Tuhan sudah panggil puluhan tahun melayani di Jayapura, Papua. Dan beliau sekeluarga, ada istri dan juga putri tersayang bersama, dan juga Bapak Pendeta Tumpal Huta Barat. Ya, mereka berteman di Sekolah Alkitab dan akan menyampaikan firman pada ibadah kedua ini Bapak Pendeta Edi Lukas. Saya persilahkan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Dia sungguh luar biasa. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada kepala gereja kita yaitu Tuhan Yesus. Melalui Bapak Gembala, melalui saudara teman saya Tumpal Huta Barat. Mengizinkan saya dan keluarga berhadir di tempat ini. Untuk dipercayakan dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan. Saya di sini bersama istri saya. Dan saya bernama Edi Lukas, istri saya panggilannya Ari Parangan. Mungkin bisa berdiri Ibu. Ya, ini istri saya dan saya hadir bersama anak saya juga. Yang satu tunggal ini bernama Michelle. Ya, ini anak saya. Ya, Tuhan izinkan saya kami melayani di kota Jayapura, di Sentani. Belum lama, saya di Sentani baru 10 tahun, tapi sebelumnya saya di Wamena dan di kota Merauke. Wamena Merauke itu memakan waktu 12 tahun. Tapi izinkan di tempat ini, tempat yang menetap sampai hari ini, Tuhan izinkan untuk kami melayani pekerjaan Tuhan di sana. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kehadiran kami di kunjungan ini, kami mau bertemu teman saya dan ada pelayanan dan reuni kami bersama di Bali kemarin. Dan dari Bali kami ke Jogja dan besok kami lanjut ke Jakarta mengantar pulang anak saya ke tempat untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, inilah kenalan saya bagi Bapak dan Ibu. Kalau memang ada waktu mau ke Sentani, ya silakan. Tidak jauh dari sini. Kalau tambah 2 jam berarti 8 jam saja nyampe di kota Sentani. Puji nama Tuhan, kita akan lihat dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ambil dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian 2 ayat yang 16 dan 17. Kejadian 2 ayat yang 16 dan yang ke-17. Saya tidak terikat bagi Bapak Ibu yang biasa berdiri atau duduk. Saya ikuti dengan seperti ini. Kita akan baca bersama-sama Kejadian 2 ayat 16 dan 17. 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia.
Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini adalah suatu perintah dari Tuhan kepada Adam pada saat Allah menciptakan manusia. Dan Allah sudah memperingatkan kepada Adam supaya dia harus patuh, harus takut kepada perintah Tuhan, kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada Adam dan keluarga ini, supaya jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman. Dan Allah tidak memagari pohon itu, dan Allah tidak sepanjang hari, sepanjang malam untuk mengingatkan mereka, tapi kebebasan bagi Adam dan Hawa yang ada menikmati, melihat, bukan menikmati, maksudnya melihat ada buah pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah taman itu. Tapi Tuhan sudah sampaikan jangan engkau makan. Kalau engkau makan, engkau mati. Perintah Tuhan disampaikan ini untuk dilakukan, dikerjakan oleh apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Tapi kita lihat pada akhirnya kedua orang ini tidak taat. Manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk ambil keputusan langkah hidup mereka. Tapi ketidaktaatan mereka yang dikatakan mereka akan mati, terbukti mereka akan mati. Terbuktilah dosa itu mulai. Nah, dalam ketakutan manusia, kalau kita takut kepada Tuhan, maka Alkitab katakan dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-23, 24 dan seterusnya. Ya, barang siapa mendengar firman dan melakukannya, dia orang bijaksana. Yang mendirikan rumah di atas batu, ketika hujan angin topan datang, dia tidak akan roboh, tidak akan rubuh. Tapi barang siapa mendengar dan tidak melakukannya, Alkitab katakan, dia adalah orang bodoh. Yang mendirikan rumah di atas pasir, ketika hujan, banjir datang, akan terjadi kerugian yang besar. Nah, Allah inginkan kita mendengar, melakukan. Mendengar, melakukan untuk taat kepada Tuhan, untuk takut kepada Tuhan, yang begitu memperhatikan langkah hidup kita, yang memberi jaminan bagi kita, ketika ada manusia dalam Taman Eden, Allah telah menyiapkan segala sesuatu bagi manusia, ya. Bukan Allah menciptakan manusia dulu yang pertama. Hari ke-6 Allah menciptakan binatang dan manusia. Tapi mulai hari pertama dan seterusnya Allah ciptakan semuanya. Termasuk air, darat, buah-buahan, ikan yang meriap, yang berkeriapan. Yang dapat dinikmati oleh manusia. Baru Allah menciptakan manusia supaya bisa manusia menikmati apa yang telah. Kalau seandainya Allah menciptakan manusia lebih dahulu, gak tahu di mana tempatnya. Tapi Allah menyediakan segala sesuatu untuk manusia supaya manusia itu dapat nikmati apa yang diciptakannya. Nah, Allah ingin supaya manusia itu mendengar dan melakukan. Tidak ada tuntutan Allah yang mendatangkan kehancuran, untuk mendatangkan malapetaka. Karena rancangan Allah, rancangan yang masa depan yang penuh pengharapan, bukan kecelakaan. Nah, kalau Allah punya rencana yang masa depan yang terbaik bagi kehidupan kita, bagi kita mau taat, kita mau takut, mendengar berita dan melakukannya. Nah, orang yang melakukan seperti dalam Yohanes pasal 14, ayat yang ke-21 itu, Yohanes 14 ayat yang ke-21. Ya. Yohanes 14 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi barang siapa memegang perintah dan melakukannya, Allah akan mengasihi kita. Bahkan dalam ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu apa?
akan menuruti segala perintahku. Kapan saat kita mengikuti perintah Tuhan? Pada saat kita mendengar. Mendengar perintah Tuhan untuk kita kerjakan dan lakukan, untuk kita taati. Tanda kita takut kepada Tuhan untuk setia mengerjakan dan melakukannya. Nah, ketika kita setia mengerjakan dan melakukannya, kita tahu bahwa dalam 2 Timotius pasal yang ke-1, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 itu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah dikatakan dalam ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebagai manusia kita kadang-kadang bisa takut. Ya, menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang ada. 2 tahun lalu kita menghadapi COVID yang luar biasa. Kami di Jayapura juga mengalami. Ya, kami di Papua juga yang pertama kali orang yang meninggal juga ada hamba Tuhan. Punya peraturan yang luar biasa dari pemerintah dan kami taat juga ikuti peraturan pemerintah. Diizinkan tuh buka kios, toko, pasar dari mulai jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Karena jam 6 pagi sampai jam 2 siang, saya ibadah jam 9 pagi, berakhir jam 11. Saya pikir, saya ikuti saja ibadah. Jadi peraturan ada, saya ikuti ibadah. Peraturan ada, Alkitab katakan kita mau taat Tuhan atau taat manusia. Kami lebih taat kepada Tuhan dan kami jalani ibadah terus. Waktu kami jalani ibadah bukan sedikit juga yang mengecam bukan dari pihak pemerintah tapi dari pihak rekan-rekan. Kenapa kamu berani? Kenapa kamu lakukan itu? Oleh karena saya takut kepada Tuhan, ya, Tuhan yang memberitakan, Tuhan yang memberikan firman untuk kita lakukan dan kerjakan, kami hanya takut kepada Tuhan dan kami buka pintu. Bagi jemaat yang mau datang kami layani. Jemaat tidak datang ya berarti kami suami istri yang melayani. Karena hidup kami untuk melayani dan kami punya firman. Firman yang Tuhan percayakan itu kami sampaikan kepada jemaat. Ya minggu pertama setengah datang. Minggu kedua masih setengah. Minggu ketiga dan seterusnya berbilang papi aduh kita beli pulsa 50.000. Ibadah belum selesai sudah habis. Dan kami tidak tenang, tidak nyaman. Kami mau ibadah, silakan. Kami hanya bilang barang siapa yang takut jangan hadir. Orang yang takut itu bisa berdampak yang luar biasa. Ketika dia duduk di kiri, di kanan, yang kiri kanan juga lihat dia akan rasa takut. Bisa mempengaruhi kalau orang takut. Jangan takut kalau datang apa? Jangan takut kepada manusia tapi takut kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, cari Tuhan. Karena Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Roh apa? Memberi kekuatan. Dalam Roma pasal 1, firman itu adalah Injil kekuatan Allah. Yang memberi pengaruh yang luar biasa untuk mendatangkan keselamatan. Nah kekuatan Injil itu yang mendatangkan keselamatan itu yang kita cari. Adalah firman. Ya, pada mulanya lah Injil itu firman itu adalah Allah. Adalah Yesus. Nah kalau kita mendapatkan firman, dapat Injil, dapat Yesus, maka kita dapat kekuatan. Imun yang luar biasa. Kita hadir. Karena apa? Allah yang memberi jaminan kekuatan bagi kita. Sehingga langkah kehidupan kita tidak rasa takut. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi jaminan bagi kita. Kenapa? Kita bukan takut manusianya. Kita takut kepada Tuhan. Nah waktu kita takut kepada Tuhan, Tuhan akan perhatikan. Tuhan sudah sampaikan jangan kau makan. Engkau akan mati. Nah ketika Tuhan sampaikan itu ada kebebasan bagi manusia. Ada hak bebas bagi manusia untuk mau kerjakan perintah Tuhan. Atau mengerjakan kehendak dan kemauan dan keinginan kita.
Nah kalau kita ngerjakan kehendak dan kemauan keinginan kita, kedagingan kita luar biasa ini yang ingin kita taati. Dalam Yohanes katakan, 1 Yohanes pasal 2 katakan 16-17. Maka kedagingan, ya kan? Hal-hal kedagingan yang akan lenyap. Kita tidak tahu kapan lenyap, tapi Tuhan bilang sedang menuju ke lenyap. Nah, perkara Tuhan takut pada Tuhan mendatangi perkara yang luar biasa. Tapi kalau kita takut kepada dunia ini, mengutamakan hal-hal daging dunia ini, yang sedang menuju lenyap ini, maka hidup kita akan habis. Alkitab katakan bahwa keselamatan yang Tuhan berikan mendatangkan kekuatan, membawa kita untuk melakukan dan kerjakan. Makanya orang yang mengasihi Tuhan pasti dia melakukan perintah Tuhan. Dalam Alkitab katakan, dalam 1 Yohanes pasal 4, saya bacakan buat kita. Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa tidak takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Maksudnya ini takut dengan perkara-perkara dunia. Takut dengan Bapak Gembala, ya kan? Itu tidak ada kasih, tapi takut pada Tuhan. Ada kasih yang menyempurna menyertai kita. Ya kan? Kenapa Tuhan tidak memberikan ketakutan bagi setiap manusia? Ya kan? Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah Tuhan yang begitu mengasihi kita, dalam apa yang Tuhan katakan bahwa hidup kita, hidup bukan karena melihat dalam 2 Korintus 5:7. Hidup karena apa? Karena percaya kepada Dia. Abraham dia percaya kepada Tuhan. Ketika Kejadian 12 Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim ke tempat tanah perjanjian, ke tempat Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Abraham dia belum lihat, tapi dia percaya. Ketika dia percaya itu, dia taat lakukan atas perintah Tuhan, dia pergi, dia memperoleh. Bahkan dikatakan apa? Dalam Kejadian 22, Allah minta anaknya untuk dikorbankan. Dia mengorbankan bagi Tuhan. Karena ketaatan dia kepada Tuhan. Karena dia takut kepada Tuhan. Kenapa? Dia tahu apa yang dia peroleh itu dari Tuhan. Dia kembalikan bagi Tuhan. Nah kalau kita sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang takut pada Tuhan, hidup kita hanya apa? Mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Waktu diperintahkan oleh Tuhan kita kerjakan, lakukan dengan taat. Kita tahu masa depan kita, anugerah keselamatan Tuhan janjikan bagi kita. Kita akan lihat apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Ketika kita percaya dalam Ibrani 10 ayat 25 yang kita tahu. Ini yang pertama kita lakukan. Ketika kita taat, kita takut pada yang harus kita kerjakan. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 yang sudah dihafal oleh kita. Ya kan? Ibrani 10 ayat yang ke-25 saya bacakan buat kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang pertama kita harus lakukan apa? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kesetiaan Bapa dan Ibu dalam pengiringan pertuan, dalam persekutuan ibadah, yang di dalamnya apa? Ada nasihat, ada penghiburan. Semakin kita giat melakukannya, untuk apa? Menjelang hari Tuhan. Nah menjelang hari Tuhan ini bukan bertambah kita harus kendor. Bukan bertambah kita harus lari dari Tuhan. Bukan bertambah kita mengurangi waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, dekat terus dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Ya, kita GPDI dari mulai pertemuan Pelpir, Pelwap, Pelprap, Pelpap, Pelnap, ada keluarga, pertemuan keluarga muda, pertemuan ibadah raya dan sebagainya. Tuhan katakan jangan jauh. Kita harus lebih giat.
Kita harus lebih dekat. Kenapa? Yang kita dekati bukan manusianya. Sumber kehidupannya adalah Injil itu yang ada. Firman yang kita cari. Yang membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua, dalam Yosua pasal 1. Yosua 1 ayat yang ke-7 itu. Ya, Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ada perintah yang disampaikan oleh hamba Musa kepada Yosua itu. Supaya apa? Jangan kau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Alkitab katakan supaya engkau beruntung, supaya engkau berhasil atas perintah-perintah yang diberikan. Nah kalau kita menyimpang dengan kekuatan dan kemampuan kehebatan kita, keuangan kita, jabatan kita, sudah pasti tidak mendatangkan keuntungan, tidak mendatangkan hasil. Tapi kita ke jalan, ikuti jalan Tuhan. Alkitab katakan mendatangkan keuntungan, mendatangkan keberhasilan. Sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan kita, kata Tuhan, apa yang dikerjakan oleh tanganmu mendatangkan hasil, mendatangkan berkat. Ketika kita taat mengerjakan, melakukannya. Nah kalau kita sesuai dengan kekuatan kemampuan kita dan kehebatan kita akan seperti Petrus. Ya. Dia akan coba kembali ke danau, dia akan coba dalam menangkap ikan dalam Lukas pasal 5. Seorang punya kemampuan, talenta, keahlian di bidang penangkapan ikan, di bidang perikanan. Alkitab kan semalam-malaman yang punya kehebatan, kemampuan, yang ahli di bidang penangkapan ikan. Dia semalam-malaman tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Tidak mendekat, tidak berseru, tidak ikuti perintah Tuhan. Dia pergi berupaya, berusaha tanpa Yesus hadir, tanpa bersama dengan Yesus, dikatakan semalam-malaman tidak punya hasil. Hasilnya nol, tidak dapat apa-apa. Tinggal kita katakan ketika dengan kekuatan kemampuannya hasilnya nol. Dengan keahlian dan keuangannya hasilnya nol. Ya, dengan tenaga yang kuat dan hebat hasilnya nol. Dengan jaring yang tidak bolong dan yang dikerjakan dengan baik hasilnya nol. Ketika nol yang banyak tidak berarti apa-apa, tapi kalau engkau menempatkan Yesus menjadi terutama depan, mengikuti perintah Yesus menjadi di depan. Kalau Yesus menjadi nomor 1, kita yang jadi 0, 0, 0, maka apa? Makin banyak nol, makin besarlah hasilnya. Makin hebat kita, makin kuat. Tuhan yang minta ketaatan. Kerjakan apa yang Tuhan minta. Petrus dikatakan semalaman tidak ada apa-apa. Tapi apa yang diperintahkan Yesus. Tebarkan jala. Waktu dia menebarkan jala itu. Begitu jala turun dalam air. Saya percaya itu Tuhan perintahkan ikan masuk. Ikan datang dan masuk. Seakan ikan yang ngejar jala. Jadi ketika taat atas perintah Tuhan dan mendengar apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan, maka berkat itu, mujizat itu terjadi. Bukan buat dan gagah kita, tapi karena Tuhan yang kita dengar, kita kerjakan dan lakukan. Kehebatan Tuhan sampai sekarang ini tidak pernah luntur. Buat kuasanya tetap bekerja. Terus makin dekat kita dengan dia,
makin kita akan rasakan kuasa Tuhan. Makin dekat dengan dia, makin kita rasakan hadir nikmatnya bersama dengan Tuhan. Di tengah pelayanan kami di Papua itu, berapa kali dari keluarga kami yang ada di tinggal Jakarta, ketika lihat berita di televisi, ada kejadian, ya biasanya kejadian suka ada terjadi penembakan dan sebagainya. Mereka selalu telepon, bagaimana daerah kamu, aman kah tidak? Bagaimana daerah kamu, ya kan? Jauh enggak dari tempat kejadian? Kami hanya bilang semua baik, semua aman, semua terpelihara, semua terjaga, semua dicukupi oleh Tuhan. Kenapa? Kami hanya mengandalkan Tuhan. Di tengah kami mengandalkan Tuhan, Tuhan yang menjaga pelindung kami, menjaga kami, memelihara kami. Satu kesaksian yang singkat saya katakan, di tahun 2000 waktu saya di kota Wamena, terjadilah Wamena berdarah yang kita pernah dengar tanggal 8 Oktober. Saya bersama istri saya, kami baru nikah belum begitu lama. Peristiwa terjadi, tidak banyak, hanya 2 peluru masuk ke daerah di rumah kami. Mungkin kesasar tembakannya masuk ke dalam. Kami hanya diam dan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Di tengah keadaan situasi yang menegangkan, dan ketika kami keluar dari rumah, waktu kami keluar dari rumah ketemu dengan orang-orang yang cukup, ada 8 orang dengan yang pegang senjata lengkap. Ketika dekat, saya hanya bilang kepada istri saya, kita jaga-jaga. Karena kondisinya seperti itu. Ketika dekat, saya hanya bilang, ingat 10 hukum Taurat. Karena pasti mereka hafal dan mereka tahu karena mereka orang ke gereja. Jangan membunuh, jangan mencuri. Oh Bapak, kita tahu Bapak suka melayani. Sekarang Bapak pergi sudah. Dari tempat kami mau pergi ke tempat istilahnya pengungsian, bukan dekat. Dan di jalan-jalan itu sudah palangan kayu dan sebagainya. Secara manusia saya sama istri mau lari kemana nih. Kami berdiam diri, ketika kami berdiam diri ada mobil datang. Mobil itu lagi sementara ambil barang, mereka tahan, stop. Bapak mama naik. Ya kan? Istri saya bilang, papi naik dulu. Jangan, kamu naik dulu. Karena pikiran kita siapa naik belakang itu akan dikasih hadiah lah. Akhirnya kami naik, mobil itu lari. Mobil itu lari dan kami dibawa ke tempat pengungsian di asrama Kodim. Di sana kami aman. Telepon datang, bagaimana keadaan? Kami bilang aman, sejahtera. Ya kan? Tidak apa-apa. Kenapa? Kami tahu hidup mati adalah dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan pelihara. Tuhan boleh percayakan kami di situ dan Tuhan boleh percayakan kami juga ada berita firman dan banyak jiwa harus menangkan. Itu yang menjadi kerinduan. Itu yang Tuhan taruh dalam hidup kami atas perintah Tuhan untuk kami kerjakan, lakukan bagi jiwa-jiwa di sana. Dan puji Tuhan dari Wamena kami pindah ke Merauke dan kembali sekarang di Jayapura. Tapi kita lihat ketaatan untuk mengerjakan perintah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Hanya Tuhan minta apa? Taat saja. Kita taat, Tuhan lebih taat kepada kita. Ketika kita mengikuti perintah Tuhan, membuktikan kita mengasihi Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4, waktu kita belajar mengasihi Tuhan, Tuhan lebih jauh mengasihi kita. Dan waktu Tuhan mengasihi kita, dia relakan hidupnya bagi kita. Waktu dia merelakan hidupnya bagi kita, itu penebusan dosa. Yang kita kenal dalam Yohanes 3:16, karena demikian besar Allah mengasihi dunia sehingga dia apa? Mengaruniakan anak yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Ada jaminan tidak binasa. Ada jaminan hidup yang kekal bagi siapa? Bagi umat pilihannya. Apalagi sebagai biji mata Allah. Ya, tidak akan mudah terganggu. Karena apa? Ada Tuhan yang menjaga dan melindungi. Ada Tuhan yang membentengi. Ada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Yang penting Tuhan katakan, dengar, lakukan, kerjakan. Nah waktu kita dengar kerjakan, lakukan itu, Tuhan tidak akan tinggalkan kita.
Bahkan yang lain kita kan, apa yang harus kita taat dalam mengerjakan dan berpegang pada Tuhan? Ya GPD biasa, ya Malaki 3:6, Malaki 3:10, bawa. Di jemaat yang tempat kami layani, ketika kami buka pelayanan pekerjaan Tuhan dari mulai pandemik, dan kami buka terus sampai hari ini, sehingga banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Banyak jiwa yang menangkan. Banyak jiwa yang menangkan, ada yang dari pihak gereja bawang dan bukan. Nah dari pihak yang lain tuh belum tahu tentang Malaki 3:10. Mereka datang, mereka heran. Dan kami harus jelaskan. Ketika kami jelaskan mengerti. Waktu mereka mengerti, mereka lakukan tuh janji Tuhan. Membuka tingkap langit, mencurahkan berkat kehidupan. Kekuatan kesehatan terjadi bagi mereka, usaha mereka diberkati. Kenapa? Ketika mereka mendengar dan melakukannya, mereka bawa kepada Tuhan. Waktu itu sampai sekarang nih. Karena ada beberapa yang bukan GPD yang tidak pernah melakukan itu, mereka bertanya. Dan kami harus sampaikan. Untuk mereka harus kerjakan, lakukan. Ketaatan mereka dalam mengerjakan dalam perkara kecil itu, Tuhan percayakan dalam perkara besar. Tambahkan, tambahkan, tambahkan. Itu semua kan anugerah Tuhan. Kalau kami ada dari Jakarta, dari Jayapura ke Bali, Jayapura ke Jogja, kembali Jakarta, kembali ke Jayapura lagi. Kenapa? Tuhan lengkapi, Tuhan cukupkan, Tuhan adakan. Sebagai manusia mungkin bisa kurang, tapi Tuhan lengkapi. Kenapa? Tuhan sumber kehidupan. Ketika kami taat melakukan mengerjakannya, Tuhan adakan bagi kita. Kapan kau mau jalan? Tuhan adakan. Tidak membebani jemaat. Tidak meminta ke jemaat, tapi Tuhan yang punya. Tuhan buat sesuatu yang terindah bagi kita. Nah langkah-langkah ini yang kita mau taat kepada Tuhan. Di tengah situasi keadaan bukan tidak ada masalah. Tuhan izinkan masalah boleh terjadi. Seperti ketika murid-murid Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 6 atau Matius pasal 14. Ketika Tuhan perintah kepada murid-murid menyeberang dengan perahu. Waktu mereka menyeberang dengan perahu dan Yesus naik ke dan berdoa. Apa yang terjadi? Di tengah danau ada ombak angin sakal yang menghantam perahu kepada murid-murid. Waktu kesusahan yang datang. Waktu rasa tidak nyaman datang. Waktu masalah datang, waktu pencobaan datang, bagi kehidupan murid-murid dalam perahu itu mereka berteriak. Mereka mulai mengendalikan perahu, mereka coba membuat keseimbangan dari perahu. Mereka buang air dan sebagainya. Tetapi di tengah kesusah payah mereka. Matius 14, Markus 4 dikatakan apa? Jam 3 pagi Yesus jalan di atas air. Kehadiran Yesus jalan di atas air mendekati perahu itu. Apa tujuan Yesus datang ke perahu itu? Untuk menolong. Untuk memberi jalan keluar. Untuk memberi kebebasan bagi mereka. Tetapi sambutan mereka, sambutan murid-murid, ketika peristiwa makan 5.000 orang dan Yesus murid-murid menikmati suasana yang indah di atas bukit itu. Dan sekarang baru beberapa jam yang lalu, kita lihat apa terjadi. Murid-murid berteriak, hantu, hantu. Ada perubahan dari Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias bagi mereka, berubah jadi hantu. Karena apa? Karena ketakutan kedagingan ini. Sehingga berkata, hantu, hantu. Sehingga Yesus bersuara, tenang, aku ini. Dia menunjukkan jati dirinya. Dia untuk menyatakan dirinya bahwa aku Yesus, aku penolong, aku sumber kehidupan, aku sumber mengatasi segala persoalan masalah. Persoalan yang diperahu oleh murid-murid ini. Yang beberapa jam kemarin dekat bersama-sama menikmati berkat dari 5 roti 2 ikan itu sehingga 5.000 lebih yang makan. Dia bisa menyaksikan bagaimana kehebatan, mujizat, kuasa Tuhan bekerja. Tapi dalam rangka beberapa waktu yang lalu ketika masalah ombak angin sakal datang. Membuat mereka takut.
membuat mereka hilang harapan, membuat mereka kepercayaannya kepada Yesus Tuhan. Rasanya tidak ada Yesus, tidak ada pertolongan. Rasanya tidak ada Yesus, tidak ada pengharapan untuk hidup. Tapi Yesus dia tahu, dia turun, dia jalan. Waktu Yesus jalan, mereka bertanya, Tuhan, Tuhan. Kadang-kala kita seperti itu. Yesus mau datang kepada kita, Yesus mau tolong kepada kita. Kadang-kala kita berdalih, ya, dengan akal dan pikiran kita, wah nggak mungkin. Itu terjadi bagi kita manusia. Kehadiran Yesus untuk menolong kita. Bukan untuk mendatangkan angin sakal lagi, atau angin tofan, atau ombak yang lebih besar. Tapi kehadiran Yesus menolong bagi murid-murid. Dan Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 6, ketika Yesus hampir mau melewati mereka. Kenapa Yesus mau melewati mereka dari perahu mereka? Karena mereka berteriak, Yesus hantu. Ketakutan kita sama dengan pemberontakan kita membuat Yesus harus pergi. Membuat Yesus harus menyimpang, membuat Yesus harus jauh dari kita. Tapi kalau kita tahu itu Tuhan, kita hanya bisa berdoa, terima kasih Tuhan kau datang, terima kasih Tuhan atas anugerahmu, terima kasih Bapak pertolongan. Ketika kita tahu dan kita dekat, dia akan dekat. Tapi kalau kita takut karena dunia ini, karena perkara pikiran kita nih bermain, maka dia akan menyimpang. Ketika Alkitab katakan apa? Mereka berupaya menaikkan Yesus ke atas perahu. Waktu Yesus dalam Yohanes 6, beda. Yesus naik ke atas perahu, maka perahu itu langsung sampai ke darat. Sampai ke pantai. Ketika ada Yesus di tengah perahu, persoalan masalah kita, rumah tangga kita, usaha kita, apapun juga. Ketika ada Yesus, maka dia akan membawa kepada tujuan yang tepat. Dia akan membawa kepada tujuan mendatangkan kemenangan. Dia akan membawa tujuan kepada apa? Kebebasan kita menghadapi gelombang persoalan masalah. Apakah waktu perahu itu sampai ke pantai gelombang dan angin sakal tidak? Tetap ada. Persoalan dunia ini tetap ada. Tetap berjalan. Tetapi bagi umat Tuhan ketika ada bersama Yesus, maka Yesus bawa mereka ke tempat yang aman. Bawa tempat mereka yang nyaman. Bawa tempat mereka yang dipercayakan dengan tujuan yang mulia. Akhir hidup kita sebagai anak Tuhan adalah janji Tuhan sorga yang mulia. Ya, Tuhan akan bawa kita ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita jauh dari Tuhan, kehadiran kita itu kita kenapa? Karena kita takut kepada Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Dalam kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan lebih taat kepada kita. Dalam perkara kecil kita setia, Tuhan akan tambahkan dalam perkara yang besar. Perbuatan kecil yang kita buat bagi Tuhan, Tuhan akan buat lebih besar atas kehidupan kami. Karena kita lakukan hanya untuk Dia. Bukan ukuran untuk gereja dan manusia. Hanya untuk Dia, kepada Dia kita lakukan. Tuhan apa yang minta? Taat saja. Kerjakan, lakukan. Seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak dan kekuatan kita. Tanpa Yesus tidak ada arti apa-apa. Tapi ketika kita dengan bersama Yesus, kita akan lihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Dan setiap langkah kehidupan kita rasakan yang namanya Immanuel, Allah tetap menyertai kita di setiap langkah kehidupan. Bukan untuk mendatangkan ketakutan bagi dunia ini, kita akan datang keberanian. Kenapa? Allah memberikan kepada kita roh keberanian. Menghadapi situasi keadaan tantangan dunia ini. Keadaan yang mungkin mau menjerumus kita pada kehancuran kita. Tapi kita hadapi bukan dengan kekuatan kita, tapi hadapi dengan kekuatan daripada Allah. Seperti Daud ketika menghadapi Goliat. Secara manusia tidak mampu, kecil, tidak berarti. Goliat katakan ketika aku lempar ke udara, kenapa dianggap remeh? Tapi kehadiran yang kecil, yang tidak berarti, dia hadir bersama dengan Tuhan. Dia hadir oleh kuasa Tuhan. Dia hadir karena anugerah Tuhan. Kita lihat dengan batu yang kecil, Goliat bisa jatuh. Bukan karena kekuatan Goliat, tapi anugerah Tuhan
yang Tuhan beri kekuatan, ada satu power yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada Goliat, kepada Daud sehingga dapat menumbangkan Goliat. Kenapa? Ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Apa yang dapat kita andalkan dengan kekuatan kemampuan kita? Selain Dia yang dapat menolong kita, yang dapat memberi kemampuan, yang dapat memberi kekuatan bagi kita, sehingga kita dapat hidup sampai hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, bukan berarti kami di lingkungan kami tidak ada COVID, ada. Tapi puji Tuhan, di tengah situasi kondisi jemaat yang dapat tudingan, kenapa kamu ibadah dan sebagainya. Sampai hari ini, tidak ada jemaat kami mati karena COVID. Yang lain ada, tapi di jemaat kami, puji Tuhan, tidak ada. Kenapa? Sebagai gembala kita hanya berdoa, Tuhan tolong, jangan bikin malu. Kalau kita cari Tuhan, buka pintu bagi Tuhan. Tuhan jangan bikin malu karena COVID itu ada terjadi kematian di tempat. Sampai hari ini, anugerah Tuhan tidak terjadi apa-apa. Bisa ada sakit tapi bukan COVID. Karena apa? Kita kerjakan itu bukan karena takut manusia. Kami kerjakan karena takut kepada Tuhan. Kalau waktu kami takut mengerjakan kepada Tuhan, Tuhan berbuat yang terbaik. Sehingga apa? Banyak jiwa dimenangkan. Tiap bulan kami baptis orang, tiap bulan baptis orang. Kenapa? Karena Tuhan bawa jiwa untuk dimenangkan. Di tengah situasi, kondisi, gelombang persoalan, gelombang penyakit, ya kan? Gelombang penyakit delta dan sebagainya. Kita hanya ngomong kepada Jumat. Ya, Alkitab katakan dalam Wahyu bahwa Allah itu adalah Allah Alfa dan Omega. Kalau Dia Allah Alfa dan Omega, delta, omikron lewat. Kenapa? Dia sudah tanggung kita semua. Dia sudah lakukan bagi kita. Untuk itu kita hanya sekali lagi kita taat, kerjakan dengan penuh takut kepada Tuhan. Bukan takut kepada manusia, bisa mendatang ke keruntuhan. Tapi takut kepada Tuhan, kita lihat ada kemenangan yang besar bagi kita. Berserulah kepada Tuhan. Ketika kita tidak mampu, kita tidak bisa apa-apa. Ya kan? Tidak punya hasil apa-apa, kehebatan kita. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, memberi kita kekuatan dan kemampuan. Kenapa? Karena percaya. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita tahu seperti ya seorang anak kecil yang sakit. Dan ketika orang tua datang kepada Tuhan, dia paksa, Tuhan datang, anakku mau mati. Katakan kalau engkau belum melihat dan menyaksikan, engkau tidak akan percaya. Tapi dia bilang, Tuhan datang, anakku mau mati. Tuhan katakan kau pulang, anakmu hidup. Ketika dia pulang, dalam perjalanan ketemu dengan hambanya, dengan pegawainya. Bapak jangan susahkan Yesus, kenapa? Anakmu hidup, kapan hidupnya? Kemarin jam 1 siang. Dia ingat, ketika itu Tuhan katakan, pulang anakmu hidup. Ketika dengar kata pulang dan anakmu hidup, itu ditangkap oleh telinga. Diimani oleh dia. Dan dia berjalan melangkah dan pulang. Waktu dia berjalan melangkah pulang karena percaya itu, terjadi anaknya hidup. Hidup kita, percaya kita bukan karena melihat, karena iman kepada Yesus. Yang memberi kehebatan yang luar biasa, yang tidak terbatasi bagi kita melihat anugerah yang besar itu. Biarlah hidup kita, hidup takut kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh, menghampiri Dia. Karena orang yang takut pada Tuhan, pasti orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan perintah Tuhan. Ketika dia melakukan perintah Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan. Kenapa? Aku akan menyertai. Aku akan bersama dengan engkau. Aku akan hidup membawa engkau melihat anugerah-anugerah Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan percayakan atas kehidupan kita. Jadi bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang Tuhan boleh percayakan untuk kita mampu lewati hari demi hari persoalan masalah gelombang yang ada, karena Tuhan yang membawa kemenangan kita. Saya undang kita bagi berdiri dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakan.
yakin. Ku yakin. Saya kembalikan kepada Bapak. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disayangkan bagiku. Ku hilangkan dan dipulihkan. Katakan lagi bagi Tuhan. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disayangkan bagiku. Ku hilangkan dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami boleh mendengar sebahagian daripada firman-Mu. Dan biarlah firman Allah yang kami sudah dengar, Engkau meteraikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga firman-Mu itu menjadi suluh di dalam kami berjalan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah layani kami, pakai lebih lagi heran dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga melalui kehidupan hamba-Mu ada banyak jiwa-jiwa yang diberkati di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Ku telah mati. Dan saya mengundang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kita akan sama-sama melayani. Mari silakan. Amin. Haleluya. Kau membayar dosaku dengan
bermegah karena Engkau Tuhan. Karena kuasa salib-Mu untuk keselamatan kami. Di depan kami ada roti dan anggur Tuhan. Yang kami menikmati itu adalah darah dan tubuh. Tuhan, dan iman kami percaya Engkau menyatu dalam hidup kami, ya Allahku, dengan tubuh dan darah-Mu yang sebentar kami akan nikmati. Bahwa roti dan anggur Tuhan dikuduskan di dalam kuasa firman. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan sambut perjamuan kudus. Dan kami para pelayan Tuhan. Darah anak domba Allah menyucikan kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut perjamuan kudus. Amin. Lagi pujian ini. Dengan barang panah, Kau membayar dosaku.
kami datang menghampiri hadirat. Sebelum kami makan tubuhmu dan minum darah, ampuni segala kelemahan kekurangan dosa kami. Sehingga kami benar-benar berlayak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang membawa kuasa di dalam kehidupan kami. Yang membawa kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Nah, saudaraku yang kekasih, kita mau angkat sama-sama roti tubuh Yesus yang kita sudah sama-sama terima. Dan saya akan bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yang kita pegang saat ini adalah tubuh Yesus. Olehnya mari kita mau makan dengan iman. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau rela memecah-mecahkan tubuhmu Tuhan. Agar kami yang berdosa ini Tuhan memiliki hidup yang dapat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dan sekarang kita mau angkat cawan Tuhan. Dan dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus sudah dicurahkan, sudah ditumpahkan untuk mengampuni dosa kita. Nah saat ini sedang kita pegang. Olehnya mari kita minum dengan iman. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena cintamu yang luar biasa, yang tidak ada duanya. Terima kasih. Sekarang kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan, semua diberkati oleh tubuh dan darah Yesus. Amin. Amin. Terlebih buat firman ya, buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita mau jadikan Tuhan Yesus number one. Oke? Puji nama Tuhan. Kita mau bawa persembahan kita yang kedua. Saya undang untuk petugas bisa mempersiapkan diri. Kita masuk dalam doa. Bapa, kami kembali Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan, di mana pada siang hari ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, persembahan Tuhan Yesus bagian dari Tuhan
yang kami miliki kepada Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau terima Tuhan persembahan kami ini Tuhan, supaya layak Tuhan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kuduskan hati dan tangan kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Haleluya. Amin. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Gerakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Gerakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Rakyat kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahan di atas pujian. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Rakyat kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahan di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahan di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahan di atas pujian. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Untuk waktu selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Gembala. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Edi Lukas yang telah menyampaikan firman dalam ibadah kedua pada hari ini. Adakah yang pertama kali hadir di ibadah ini? Ada? Puji Tuhan. Iya, di belakang, tengah. Tuhan berkati kehadiran dan biar bukan hanya terakhir hari ini, tapi seterusnya kita bersama tumbuh di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu kemudian pengumuman, nanti sore masih ada ibadah ketiga di cabang Tugu pada jam 16.15. Lalu kemudian kembali di sore hari di tempat ini ibadah youth pada jam 18. Lalu kemudian untuk setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu ada doa di gereja dari jam 5 mulai jam 5 pagi. Kemudian hari Selasa ada doa wanita jam 10 di gereja. Di gereja ya Bu? Di gereja, karena di SAP digunakan untuk sekolah. Lalu kemudian sorenya hari Selasa jam 18 doa umum. Lalu kemudian pada hari Jumat di cabang ibadah doa yaitu pada jam 18 hari Jumat. Lalu hari Sabtunya adalah ibadah wanita
pada jam 16.15. Lalu kembali kita akan bertemu lagi di ibadah minggu depan. Ada tamu pembicara, yaitu Ibu Pendeta Ani Sartika dari Semarang. Akan melayani di ibadah 1, 2, dan 3. Ya, minggu depan, tanggal 11, tamu pembicara kita adalah Pendeta Ibu Ani Sartika dari Semarang. Dan juga sekaligus di ibadah kedua minggu depan akan dilaksanakan pelantikan majelis, wadah, dan seksi pelayan yang ada di gereja ini maupun di Tugu. Ya, jam kedua. Lalu kemudian sekretariat buka dari hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 14. Kemudian ada piket hamba Tuhan pada hari Selasa dan Jumat dari jam 9 sampai jam 12. Kemudian untuk P2N, bagi Bapak Ibu yang mungkin putra-putrinya akan melangsungkan pernikahan, maka formulir bisa diambil di sekretariat dan sudah melengkapi, bahkan untuk menuju ke hari hanya paling tidak 3 bulan sudah lengkap diserahkan ke sekretariat. Lalu kemudian untuk baptisan air, formulir sudah ada di depan gereja bagi yang akan ikut dalam baptisan air supaya dapat mengisi formulirnya. Dan untuk pelayanan perjamuan suci ke rumah-rumah, sampai hari ini baru 3 kertas yang masuk ke saya. Ya, kami harapkan untuk kerjasamanya mungkin sudah sebagian besar mungkin oleh keluarga membawakan yang tidak bisa hadir karena sakit ataupun karena usia lanjut. Saya rasa tidak ada pengumuman lain. Ada tambahan Pak Yanto? Cukup? Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri dan doa berkat bagi kita. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas setiap umat-Mu, baik mereka dalam pelayanan yang sudah dilakukan pada hari ini, demikian juga mereka yang telah memberikan persembahan
ataupun mengembalikan milik Tuhan. Engkaulah sumber segala berkat yang akan melimpahkan berkat-Mu atas hidup, rumah tangga, serta usaha pekerjaan mereka. Dan untuk hamba-Mu yang telah melayani kami pada siang hari ini, Bapak Pendeta Edi Lukas bersama dengan keluarga, berkatilah dalam pelayanannya di mana Tuhan telah tempatkan untuk melayani. Semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi kelebaran sorga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kekuatan Tuhan menjadi bahagian kami. Yang lemah dikuatkan, yang dalam keadaan sakit dan sedang dalam pemulihan, disempurnakan kekuatan dan kesehatannya. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, baik di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi atas mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pulang dengan sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman dengan setia. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kekuatan dan kesehatanmu. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha, pekerjaan, serta studimu. Dan sekarang, terimalah berkat yang dilimpahkan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang esa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Biar bumi, biar bumi akan